Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami dari tugas yang diberikan oleh Ibu Andi Wili. Sebelum masuk ke materinya, silakan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adeka Widi Nugraha sebagai moderator. Saya Muhammad Nafal Anusan. Saya Muhammad Abdal. Saya Muhammad Jalil Amir. Saya Muhammad Tunan Nugrani. Saya Muhammad Sabrul Mujahidin. Saya Muhammad Terbas Fatih. Saya Muhammad Kusum Rafi. Saya Ahmad Yusuf. Saya Zainal Udin. Saya Muhammad Fikri. Jadi, oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama itu adalah tabel 6.13 akan dijelaskan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tabel 6.13 yaitu isian tipografi puisi nyanyian gerimis. Yang pertama itu pengaturan bait dan baris. Penjelasan, puisi terdiri atas 3 bait. Bait pertama memiliki 6 baris, bait kedua terdiri atas 5 baris, adapun bait ketiga mengandung 10 baris, masing-masing baris terdiri atas 3 sampai dengan 7 kata. Yang kedua, bentuk tampilan puisi. Penjelasan, bait pertama ditampilkan teratur rapi rata kiri untuk semua baris. Pada bait kedua, penyair mengubah tampilannya. Bentuk tampilannya seperti membentuk pola zigzag atau seperti huruf Z. Hal tersebut dapat bermakna ketidakteraturan dan sesuatu yang berliku-liku. Sama halnya pada bait ketiga, dengan jumlah baris yang lebih banyak, penyair membentuk pola zigzag pada tampilannya. Dan yang terakhir, penulisan tanda baca. Pada bait pertama, setiap baris diawali huruf kapital tanpa tanda baca titik di akhirnya. Hanya terdapat 1 tanda titik pada baris kedua menjelang akhir baris. Pada bait kedua, setiap baris juga diawali huruf kapital, tetapi tidak ada tanda baca satupun pada bait kedua. Adapun pada bait ketiga, jadi yang ketiga itu penulisan tanda baca. Pada bait pertama, setiap baris diawali huruf kapital tanpa tanda baca titik di akhirnya. Hanya terdapat 1 tanda titik pada baris kedua menjelang akhir baris. Pada bait kedua, setiap baris juga diawali huruf kapital, tetapi tidak ada tanda baca satupun pada bait kedua. Adapun bait ketiga, huruf kapital juga ditempatkan pada setiap awal baris. Tanda baca yang terdapat pada bait ketiga adalah tanda tanya pada baris ke-13 serta tanda titik pada pertengahan baris ke-15 dan baris ke-16. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan menjelaskan tabel 6.14 tentang pengaruh rima dalam puisi nyanyian gerimis. Nah, puisi nyanyian gerimis memiliki pengaturan rima yang tidak konsisten dan tidak teratur. Terdapat beberapa jenis baris yang berima dengan baris sebelum atau sesudahnya, namun terdapat pola rima yang konsisten dalam puisi tersebut. Berikut adalah isian pengaturan rima puisi nyanyian gerimis. Nah, yang pertama itu tidak berima. Pada baris ke-5 dan ke-6 tidak memiliki kata-kata yang memiliki akhiran yang sama dengan baris sebelum atau sesudahnya. Yang kedua itu rima akhir. Pada baris ke-7 berima dengan baris ke-8 dengan akhiran kalbu dan akhiran sukma. Pada baris ke-10 dengan baris ke-11 dengan akhiran yang itu dengan nyanyian. Selanjutnya
Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Noval. Bentar. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari puisi nyanyian gerimis karya Seni Farid Maulana. Puisi nyanyian gerimis karya Seni Farid Maulana sudah sesuai dan mendukung makna yang ingin disampaikan penulisnya, mulai dari isian tipografis dan isian pengaturan ritme sehingga puisi dapat dipahami dengan baik. Jelaskan dong, apa itu tipografi, apa itu ritme? Dijelaskan oleh dari ada pengaturan bait dan baris bentuk tampilan puisi dan penulisan tanda baca, dan isian pengaturan ritme itu sudah dijelaskan oleh Muhammad Fauzan, yaitu ada yang bentuk ritmenya bisa tidak prima atau dan prima akhir. Berikutnya akan dijelaskan oleh Liam Armandin Oscar. Baik, saya Armandin Oscar di sini. Saya akan menjelaskan tabel pertanyaan dan pilihan dari puisi yang berjudul Tuhan Kita Begitu Dekat. Pertanyaan pertama adalah puisi tersebut berkisah tentang apa? Nah, pilihannya itu ada kemesraan, kesunyian, ketuhanan, dan kesendirian. Jawaban yang paling tepat itu adalah ketuhanan. Alasannya adalah karena di judulnya saja itu tentang sudah menyinggung tentang Tuhan, yaitu Tuhan kita begitu dekat. Nah, situ ada unsur kata yaitu Tuhan. Nah, sedangkan dari isinya itu sudah menggambarkan 3 dari 5 baitnya itu berawalkan tentang Tuhan, yaitu yang bait pertama itu Tuhan, bait kedua juga Tuhan, dan bait ketiga juga Tuhan. Jadi sudah dipastikan bahwa isi dari puisi tersebut adalah tentang ketuhanan. Nah, yang kedua, hal yang kalian rasakan setelah membaca puisi tersebut adalah A. Resah gelisah, B. Rindu dan candu, dan C. Sedih dan perih, dan D. Tenang dan hikmat. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah D. Karena kenapa? Setelah kita membaca atau mendengar dari puisi tersebut, kita akan merasa seperti bahwa Tuhan kita itu begitu dekat, atau Tuhan itu ada di dekat kita, dan kita tidak akan takut meskipun hal apapun yang kita hadapi, karena selama kita berada di jalan yang benar dan tidak menyimpang. Sekian dari saya dan terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan menjelaskan tabel 6.15, yaitu tabel nominasi judul puisi. Nah, di sini kita disuruh memilih puisi dari berbagai karya penyair atau sastrawan terkenal yang telah teruji kualitas dan orientasinya. Nah, judul puisi yang pertama yaitu adalah Aku, penulis Khairil Anwar. Nah, Khairil Anwar ini sendiri adalah seorang penyair yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Utara. Pada umur 26 tahun, ia dijuluki sebagai si binatang jalan karena karyanya yang berjudul Aku. Nah, yang kedua yaitu Kangen, penulis W.S. Nendra. W.S. Nendra juga adalah seorang penyair yang berasal dari Solo dan dijuluki burung merah karena salah satu puisi terbaiknya yaitu adalah Kangen. Yang ketiga adalah Anti Uan di Bang, penulis Afrizal Marna. Afrizal Marna dikenal luas melalui karya-karyanya baik itu puisi, cerpen, novel, dan esai sastra yang dibagikan atau dipublikasikan di media massa. Dan salah satu puisinya yaitu Anti Uan di Bang. Yang keempat, judul puisi Yang Panah Adalah Waktu, penulis Sapardi Djoko Danamo. Profesor Dr. Danamo. Profesor Dr. Andes Sapardi Djoko Danamo lahir di Surakarta. Dia juga adalah sastrawan terkenal. Dan salah satu puisi yang paling menyentuh yaitu adalah Yang Panah Adalah Waktu. Dan yang kelima dan terakhir adalah Hemar,
penulis Sutarji Karlom Bahri. Sutarji adalah pujaan Indonesia terkemuka. Ia lahir di Renggat dan ia membuat puisi ini karena menginspirasi dan memperhatikan dirinya sebagai pembaruan puisi Indonesia. Dan salah satu puisi yang ia bikin adalah yang berjudul Teman. Nah, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Ihsan. Waktu lagi Baik, saya akan menjelaskan tabel 6.16 yaitu tabel penilaian kualitas musikalisasi musik. Nah, di tabel ini kita disuruh untuk menilai sebuah kualitas musikalisasi musik, tapi sebenarnya ini disuruh untuk antar teman. Namun mungkin kalau tidak waktu ini saya ambil musikalisasi puisi yang online saja. Jadi yang ada di satu musikalisasi puisi itu udah bulan Juni. Ini dah secara ringkas videonya. Ini ada terdapat 6 aspek penilaian, yaitu penafsiran puisi, yaitu bagaimana cara orang tersebut menyampaikan maksud dari puisi, kemudian komposisi puisinya, kemudian keselarasan harmoni bunyi, yaitu seberapa bagusnya seberapa selaras harmoni bunyi dengan puisi, kemudian vokal dan penghayatan, yaitu apakah itu seperti suaranya, kemudian penampilannya, kemudian kreativitas sang musikalis. Nah, dari semua yang saya amati, ternyata semuanya sudah menjadi baik dan tidak ada yang cukup ataupun kurang. Nah, saran dan masukan atau apresiasi saya, yaitu puisinya sudah bagus, penafsiran dan penggunaan kata-kata juga sudah benar, dan puisinya sendiri termasuk unik dan kreatif. Itulah mungkin kenapa di video terdapat juara 1 musikalisasi puisi. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rehan Hamdani. Jadi saya Oke, jadi tabel yang saya akan bahas yaitu tabel 6.17, yaitu tabel tautan beberapa antologi puisi. Judul pertamanya yaitu Peradaban Baru Corona 99, puisi wartawan penyiar Indonesia, karya atau penulis Remy Sialado dan kawan-kawan. Adapun judul wallpaper dari bukunya yaitu seperti ini. Dan selanjutnya ada Menjelma Jati, antologi puisi bengkel bahasa dan sastra Indonesia bagi siswa SLTA Kabupaten Gunung Kidul, karya Ahmad Zamzuri. Seperti ini bentuk wallpapernya. Selanjutnya yang ketiga itu Kota, Ingatan dan Jalan Pulang, antologi puisi karya pengenam dan karya pilihan lomba tulisan puisi bagi remaja daerah istimewa di Yogyakarta tahun 2017, karya Latif Setia Nugraha. Seperti ini backgroundnya. Selanjutnya ada Anak-anak Bukit Menore, antologi puisi bengkel bahasa dan sastra Indonesia siswa SLTA Kabupaten Kulon Progo, karya Danu Priyo Prabowo. Dan seperti ini juga bentuk backgroundnya. Selanjutnya dan terakhir yaitu Merawat Kebinekaan, karya Suryo Handono. Yaitu seperti ini bentuk backgroundnya. Adapun selanjutnya akan dibahas dibawakan oleh Muhammad Ulil Amir. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel 6.18 mengenai isian judul antologi puisi. Pada nomor pertama terdapat contoh nominasi judul antologi puisi, yaitu Celana, dan penulis atau penyairnya Joko Pinurbo. Dan terdapat nomor 2 yaitu nominasi judul antologi puisi, judulnya itu Peradaban Baru Corona, dan penulis atau penyairnya itu Remy Sialado. Dan yang ketiga yaitu nominasi judul antologi puisi yang berjudul Menjelma Jati, penulis atau penyairnya Ahmad Samsuri. Adapun yang keempat nominasi judul antologi puisi yang berjudul Kota, Ingatan dan Jalan Pulang. Adapun penulis atau penyairnya yaitu Latif Setia Nugraha.
Adapun kelima yaitu anak bukit menoreh, dan penulis atau penyairnya yaitu Dr. Andes dan Rio Prabowo Empung. Adapun yang keenam yaitu merawat kebinekaan, dan penulis atau penyairnya yaitu Suryo Handono. Baik, jadi saya akan menjelaskan identitas salah satu antologi puisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Antologi puisi yang saya ambil yaitu Merawat Kebinekaan. Judul buku ini yaitu Merawat Kebinekaan, ditulis oleh Suryo Handono dan diterbitkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini merupakan cetakan pertama tapi tempat terbit buku ini tidak diketahui. Buku ini terbit pada tahun 2017 dan buku ini berjumlah 186 halaman. Dan kemudian harga dari buku ini pun tidak diketahui. Baik, dan berikutnya yaitu tabel nominasi judul resensi. Jadi, judul resensi merupakan nama yang dipakai sebagai identitas yang memberikan ulasan atau tinjauan terhadap suatu karya tulis dan dapat memberikan gambaran singkat mengenai isi karya tersebut, sehingga karya tersebut dapat berkesan menarik bagi pembacanya. Dan adapun beberapa nominasi judul resensi dari buku Merawat Kebinekaan, yaitu yang pertama, kebinekaan sebagai identitas nasional, mengurai makna dan pentingnya dalam konteks Indonesia. Kemudian yang kedua itu merawat kebinekaan, memperkuat solidaritas antar etnis dan agama di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu menghadapi tantangan radikalisme dengan merawat kebinekaan. Yang keempat, kebinekaan sebagai sumber inspirasi dalam seni, budaya, dan sastra Indonesia. Dan kemudian yang kelima yaitu membangun kebinekaan di era digital, tantangan dan peluang. Tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh Adrian Medi. Akan dijelaskan oleh Rehan Hamdani. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Guru Pancasila Kita Indonesia karya Nashita Zain. Cerita ini tentang pulau-pulau di sebuah negeri persumpahan bersuku-suku. Ikrar mengepal tangan, aku dan kamu menyimpan aksara sama. Kita keluarga, Bhinneka Tunggal Ika. Serasa sedara sepelangi, sejiwa setanah sejantung. Sempurnamak segumam sepahit, sehati sesenyap sebeku, sekata semuram sesakit sepetaka. Sesamudra selangit semerdeka, sesabang hingga semaroke. Mengarsip sila-sila pencatat sejarah leluhur dalam persembahan dan persimbahan darah. Bela Indonesia, jangan biarkan dipecah belah, dijarah, dijajah. Merdeka itu lantang, teriakan, bersatu kita kuat. Adapun ringkasannya yaitu Guru Pancasila Kita Indonesia karya Nashita Zain adalah puisi yang merayakan persatuan dan keragaman Indonesia. Puisi itu menggambarkan berbagai suku bangsa yang tinggal di pulau-pulau di Indonesia dan bagaimana mereka semua adalah bagian dari satu keluarga besar. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti Bhinneka Tunggal Ika ditekankan dan puisi itu menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Penyair juga merujuk pada Pancasila, filosofi dasar Indonesia, dan bagaimana hal itu telah dicatat oleh para leluhur. Puisi itu diakhiri dengan seruan untuk bersatu dan berdiri teguh sebagai bangsa. Selanjutnya akan dibawakan oleh Adrian Widi Nugraha. Mulai. Oke, saya Adrian Widi Nugraha akan menjelaskan tabel titik 6.22. Saya akan menjelaskan hal unik atau menarik dari puisi Guru Pancasila Kita Indonesia karya Nashita Zain yang tadi dibacakan oleh saudara Rehan. Dalam hal yang menarik dalam puisi tersebut adalah cara penggunaan yang kreatif dan cerdas dengan menyatukan konsep-konsep yang berbeda. Puisi ini menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan
bertiga kesatuan dan persatuan di antara masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Penggunaan kata-kata dan frasa yang kuat seperti saudara, seperti di sini ada saudara, sepelangi, sejantung, dan semuran, sesakit, sepetaka, yang memiliki arti itu berhasil menggambarkan rasa persatuan dan kesatuan yang mendalam di antara seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, penggunaan istilah-istilah dari Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Merdeka, sebagai simbol kesatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan juga pengarang berhasil menggambarkan bahwa dan mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya menjaga persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui satuan bela Indonesia dan sorakan bersatu kita kuat. Dan juga yang terakhir, yang kuat dan mengunggah semangat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya dibacakan oleh saudara Sujata. Baik, adapun manfaat dari buku antologi puisi dengan judul Guru Pancasila Kita Indonesia yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Puisi-puisi dalam antologi ini menggambarkan keindahan dan kekayaan Indonesia sehingga dapat membangkitkan rasa cinta dan kebanggaan pada tanah air. Nah, yang kedua itu menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai Pancasila. Puisi-puisi dalam antologi ini juga menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, persatuan, dan demokrasi. Hal ini dapat memperkuat kesadaran kita akan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu mengapresiasi seni dan sastra Indonesia. Antologi puisi ini juga dapat menjadi sarana untuk mengapresiasi seni dan sastra Indonesia, khususnya dalam bidang puisi. Dalam antologi ini juga terdapat kumpulan puisi-puisi dari penulis-penulis Indonesia yang berbakat dan memiliki kekhasannya masing-masing. Nah, yang keempat itu sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran. Puisi-puisi dalam antologi ini dapat menjadi bahan pembelajaran di sekolah atau universitas untuk mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, sejarah Indonesia atau bahasa Indonesia. Selain itu, puisi juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan keterampilan menulis. Nah, yang kelima itu meningkatkan pemahaman tentang keberagaman Indonesia. Antologi puisi ini juga menggambarkan keberagaman Indonesia baik dalam aspek budaya, suku, agama maupun bahasa. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang keberagaman Indonesia dan menghargai perbedaan yang ada. Nah, yang terakhir itu menginspirasi dan memberikan motivasi. Puisi-puisi dalam antologi ini dapat menjadi inspirasi dan memberikan motivasi bagi pembaca untuk mencintai Indonesia, berbuat baik kepada sesama serta memperjuangkan keadilan dan persatuan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dan itulah tadi penjelasan dari hasil presentasi kami yang kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.